Ya, meski belum mendapatkan tiket resmi di Pilpres 2024, elektabilitas Anies Baswedan meroket tajam sejak dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem. Lalu adakah faktor lain yang juga menyebabkan tingkat elektoral Anies Baswedan melejit, menyalip figur capres lainnya? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio, Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistianto dan Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Caniago. Bang Pangi dan Mas Ratno, selamat malam. Selamat malam, Ya, Mas Egan. saya ke Mas Mas Egan, Ratno selamat dulu. malam. Mas Pangi, Ratno. selamat malam. Bang Pangi, Foxpol juga menempatkan elektabilitas Anies teratas ya. Yang dilihat dari pemilih yang memilih Anies itu apa? Ya, Mas Egan, kalau kita lihat dari basis pemilih Pak Anies, kalau dari segi pendapatan itu kelas menengah ke atas ya, rata-rata 3 juta sampai 8 juta. Berbeda dengan Mas Ganjar, itu pemilihnya lebih dominan, itu signifikan penghasilan di bawah 700.000 rupiah. Kalau dari pendidikan, itu basis pemilih Pak Anies itu berasal dari SLTA dan kuliah, itu lebih dominan dan signifikan. Sementara basis pemilihnya Mas Ganjar itu lebih tingkat pendidikannya, kalau kita cross-tab analisis lebih dalam, itu lebih banyak SD, SMP. Kemudian dari segi jumlah suku, itu basis pemilihnya Mas Anies itu menyebar ke suku-suku lain di Indonesia, tapi tidak signifikan. Berbeda dengan Mas Ganjar, itu sebaran pemilih sukunya itu lebih banyak Jawa. Itu kalau kita lihat dari konteks basis pemilih demografi mereka, termasuk kalau kita lihat dari basis pemilih tadi, itu ada nyambung Mas Egan, bahwa pemilih rasional itu cenderung memang memilih Anies. Artinya basis preferensi politik mereka lebih kepada track record, rekam jejak, dan kinerja serta prestasi. Karena dari segi tadi kliknya pada soal pendidikan, yang memilih Anies itu memang pendidikan menengah ke atas. Nah, kemudian kalau kita lihat basis pemilihnya Mas Ganjar itu lebih besar kepada pemilih sosiologis, yaitu dekat dengan rakyat. Nah, itu kemudian yang menjadi mereka tidak terlalu signifikan fokus pada capture in zoom pada kinerja dan prestasi, tetapi perhatian dan dekat dengan rakyat itu menjadi pertimbangan utama mereka memilih Mas Ganjar. Berbeda dengan Pak Prabowo misalnya, basis preferensi politik mereka lebih kepada pemilih psikologis, yaitu karena tegas. Itu menjadi dasar mereka memutuskan pilihan calon presidennya. Nah, dari model-model ini kita kelihatan sekali bahwa kalau misalnya irisan partainya, memang lebih besar irisan splitnya itu pemilihnya Anies ke partai itu menyebar, sebarannya lebih besar. Artinya apa? Dari data temuan Foxpol, kalaupun Anies tidak diusung oleh Koalisi Perubahan atau Koalisi Indonesia Bersatu, peluang Anies untuk diusung oleh partai lain lebih terbuka lebar. Karena apa? Sebaran pemilih Anies memilih partai itu menyebar ke partai PKS 18,2%, kemudian ke Nasdem 16%, kemudian ke Demokrat 9%. Sementara pada basis pemilih Mas Ganjar itu strike ticket voting. Basis pemilih Mas Ganjar memilih PDIP itu signifikan dominan itu ke Ganjar 45%. Hanya ada di PKB 12%, dan ada juga pemilih Ganjar ke Golkar hanya 5,3%. Artinya, kalaupun Golkar mengusung Ganjar, dari temuan kita tidak signifikan terlalu menguntungkan bagi Golkar. Tapi yang paling banyak merasakan keuntungan itu adalah pemilih PDIP, karena basis pemilih Ganjar lebih kuat kepada PDIP 45%, dan begitu juga strike ticket votingnya besar juga pemilihnya Prabowo ke Gerindra itu 40%. Begitu Bang Egan.